Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang kaidah tafsir. Ada banyak sekali kaidah-kaidah dalam tafsir Al-Quran, dimulai dari asbabun nuzul, maki madani, nasi mansukh, dan lainnya. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul sendiri, bila disimpulkan dari beberapa pendapat ulama, adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ayat tersebut dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian-kejadian tersebut. Sebagai bahan utama acuan belajar, kita akan menggunakan buku karya Salman Harun dan kawan-kawan yang berjudul Kaidah-Kaidah Tafsir. Meski demikian, untuk memperkaya kajian kita, materi dalam video ini mengambil referensi dari buku selain yang telah disebutkan. Kaidah pertama, informasi tentang asbabun nuzul harus didasarkan atas periwayatan dan pendengaran langsung. Ayat-ayat Al-Quran turun berdasarkan suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum dan sesudah turunnya ayat. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya perlu kita pelajari bersama sebagai sesama cendekiawan muslim bahwasanya asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul itu bersifat simai dan penukilan dari para sahabat. Tidak ada ijtihad dalam menentukan sebab an-nuzul. Keterangan tentang asbabun nuzul mestilah berdasarkan riwayat. Untuk itu, sumber-sumber yang dapat dirujuk adalah kitab-kitab hadis, khususnya bagian yang menjelaskan sebab turunnya ayat-ayat. Selain kitab hadis, kitab asbabun nuzul yang khusus membahas sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran juga bisa dirujuk. Al-Wahidi mengatakan, tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar secara langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebab dan membahas tentang pengertiannya, serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk tidak mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul tanpa pengetahuan yang jelas. Oleh karena itu, bila informasi asbabun nuzul dari tabi'in, maka ada ulama yang menerimanya dengan alasan status riwayat tersebut harus mursal. Kaidah kedua, asbabun nuzul harus berdasarkan hadis marfu. Asbabun nuzul ayat harus berupa kesaksian dari seorang yang mengalami peristiwa itu sendiri. Yang disebut marfu adalah bahwa Nabi SAW tidak menginformasikannya, yang menginformasikannya adalah para sahabat. Asbabun nuzul terbagi menjadi dua, jelas, sharih, dan tidak jelas, ghairu sharih. Pertama, yang dimaksud asbabun nuzul sharih adalah yang dinyatakan dengan tegas oleh sahabat sebagai asbabun nuzul, atau ia menyebutkan suatu peristiwa atau sebuah pertanyaan. Jadi itulah yang disebutkan dengan asbabun nuzul sharih, yaitu sahabat langsung yang menyatakan. Akan tetapi, kaidah yang dinyatakan tidak berlaku untuk semua kasus. Dari penelusuran ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh mereka, bahwa itu tidak dimaksudkan mereka ke dalam kaidah ini. Contoh asbabun nuzul sharih. Ma akhrajahul Bukhariyu 'anil Barra'i radhiyallahu anhu qala lamma nazzala shaumu ramadhana kanu la yaqrubuna an-nisaa ramadhana kullah wa kana rijalun yakhununa anfusahum fa anzalallah alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Al-ayah, artinya apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Barra yang mengatakan ketika ayat tentang kewajiban berpuasa bulan Ramadan turun, mereka tidak mendekati istri-istri mereka pada seluruh bulan Ramadan itu. Lalu ada beberapa orang yang merasa telah berbuat dosa karena mendekati istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 187
Quran Surat Al-Baqarah yang menyatakan alimallahu annakum kuntum takhtanu. Yang kedua, ghairu sharih, yaitu ungkapan yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan atau semacamnya. Ungkapan tersebut mengandung dua kemungkinan, yaitu sebagai asbabun nuzul atau sebuah penafsiran. Contoh asbabun nuzul ghairu sharih. Wa akhrajal Bukhari an Nafi' radhiyallahu anhu qala kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qara'a al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafragha minhu fa akhadtu alayhi yawma fa qara'a suratal Baqarah hatta intaha ila makan qala tadri fima unzilat qultu la qala unzilat fi kadza wa kadza summa madha. Artinya, Al-Bukhari menginformasikan dari Nafi yang berkata, Ibnu Umar bila membaca Al-Quran tidak berbicara sampai selesai. Pada suatu hari, saya menjumpainya sedang membaca surah Al-Baqarah. Ketika ia sampai pada satu ayat, ia berkata, tahukah engkau ayat ini turun berkenaan dengan persoalan apa? Saya menjawab, tidak tahu. Ia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan ini dan ini. Kemudian ia berlalu. Perlu dipahami bahwa dalam satu riwayat, kadang-kadang dinyatakan dengan redaksi yang jelas sebagai asbabun nuzul. Tetapi di riwayat lain dinyatakan tidak jelas. Maka dari itu, riwayat-riwayat tadi harus ditelusuri sebelum menghukumi bentuk redaksinya. Kaidah 3. Ayat Al-Quran ada kalanya turun bersamaan dengan ketetapan hukum, ada kalanya mendahuluinya atau sebaliknya. Ayat dalam Al-Quran terkadang turun membawa ketetapan hukum disertai perintah menjalankannya. Ada juga ayat Al-Quran turun dengan syariat namun belum ada perintah menjalankannya. Selain itu, beberapa ayat turun mengandung hukum tetapi pelaksanaannya baru beberapa saat kemudian. Contohnya, yang pertama, ayat Al-Quran yang turun disertai ketetapan hukum. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Qala ibnu Abbas fi riwayatil walibi وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرموا عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء منهم Umar bin Al-Khattab fashakau dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu hadhil ayah. Artinya, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk melakukan hubungan badan dengan istri kalian. Ibnu Abbas berkata dari riwayat Al-Walibi, hal itu terjadi karena kaum muslimin biasanya dalam bulan Ramadan apabila telah melakukan salat Isya. Mereka mengharamkan istri dan makan minum sampai pada berpelukan. Kemudian ada sejumlah kaum muslimin tidak sengaja memakan makanan dan berhubungan dengan istri mereka pada bulan Ramadan setelah sholat Isya. Di antara mereka adalah Umar ibn Khattab. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah tentang peristiwa yang menimpa mereka. Maka turunlah ayat itu. Yang kedua, ayat yang turun mendahului ketetapan hukum. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Quran Surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Sebagian ulama salaf menafsirkan bahwa yang dimaksud di dalam ayat itu adalah zakat fitrah dan sholat id. Kedua ibadah itu baru disyariatkan di Madinah, padahal ayat di atas terdapat di dalam surah Al-Makkiyah. Berdasar tafsir itu,
berarti bahwa ayat itu turun mendahului ketetapan hukum. Contoh yang ketiga, ayat yang turun sesudah penetapan hukum. Faqad akhrajahu syaikhani min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillahi fi ba'di asfari hatta idza kunna bil baida'i aw bi dhatil jayshin qata'a iqdul li fa aqama Rasulullahi 'ala al-timasi wa qama an-nasu ma'ah wa laysu 'ala ma'i faqama Rasulullahi hina asbaha 'ala ghairi ma' fa anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu. Artinya, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanannya, sampai ketika kami tiba di padang pasir atau di daerah musuh sebuah kalung saya putus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan mencarinya, dan sahabat-sahabat yang lain pun turun, sedangkan mereka tidak berada di tempat air. Pada pagi harinya, Rasulullah pun tidak punya air. Lalu turunlah ayat mengenai tayamum. Maka mereka pun bertayamum. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini diketahui sebagai ayat tentang wudhu di samping tayamum. Al-Hafiz Ibnu Abdul Al-Barr mengatakan, jelas di kalangan ahli sejarah bahwa Nabi sejak diwajibkannya sholat tidak pernah melakukannya tanpa wudhu. Hal itu tidak mungkin dipungkiri kecuali oleh orang yang bodoh dan pembangkang. Ia selanjutnya berkata, bahwa hikmah turunnya ayat wudhu padahal pelaksanaannya sudah lebih dahulu, agar supaya kefarduannya itu ditetapkan melalui penurunan ayat. Kaidah 4. Pada dasarnya, ayat tidak turun berulang-ulang. Pada umumnya, setiap ayat dalam Al-Quran diturunkan sekali kepada Nabi Muhammad. Masing-masing ayat tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai ayat atau surah Makkiyah atau Madaniyah. Namun, ada beberapa ayat Al-Quran yang turun lebih dari sekali, di mana ayat yang sudah turun sebelumnya kembali turun kepada Nabi Muhammad di kemudian hari. Implikasinya, ayat tersebut dapat digolongkan sebagai ayat Makkiyah dan Madaniyah sekaligus. Pengulangan seperti itu berfungsi untuk mengingatkan hukum yang telah ada, menekankannya, atau memberi keterangan bahwa kejadian yang disebutkan asbabun nuzul masih termasuk dalam lingkup makna ayat. Contohnya, dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Artinya Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Sa'id yang berkata, setelah perang Badar, Romawi mengalahkan Persia. Ini membuat kaum mukminin kagum sekali. Maka turun ayat Alif Lam Mim sampai firman-Nya yang berbunyi yafrahul mu'minun. Kaum mukminin pun senang dengan kemenangan Romawi atas Persia. Hadis ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun di Madinah sesudah hijrah. Kemudian, At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa ayat itu turun di Makkah, berkenaan dengan kisah pertaruhan yang terkenal yang terjadi antara Abu Bakar dan orang musyrikin Makkah. Abu Bakar bertaruh dengan Ubay bin Khalaf bahwa Romawi akan mengalahkan kembali Persia setelah antara 3-9 tahun. Bertaruh waktu itu belum diharamkan. Diulangnya penurunan beberapa ayat itu mengandung berbagai hikmah dan faidah. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam Al-Qawaid As-Sasiyah fi Ulumul Quran menyebutkan 3 hikmah dalam pengulangan penurunan ayat tersebut, yaitu berfungsi untuk mengingatkan kembali dan sebagai nasihat, adanya maksud penting yang perlu disampaikan kembali, dan untuk menunjukkan keutamaan yang lebih pada ayat yang diturunkan tersebut. Kaidah 5. Ada kalanya asbabun nuzul 1, sedangkan ayat yang turun banyak, atau sebaliknya.
Umumnya, satu ayat hanya satu asbabun nuzulnya, atau kebalikannya. Tetapi ada kalanya asbabun nuzul satu, sedangkan ayat yang turun karenanya banyak, atau sebaliknya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, contoh asbabun nuzul satu, ayat yang turun lebih dari satu. Peristiwa Ummu Salamah yang berkata kepada Rasulullah mengenai perempuan. Maka atas peristiwa itu menjadi latar belakang dari beberapa ayat, yakni Surah An-Nisa ayat 32, Surah Ali Imran ayat 195, dan Surah Al-Ahzab ayat 35. Berikutnya, yang kedua. Contoh asbabun nuzul banyak, ayat yang turun satu. Ini meliputi A. Ayat yang terulang-ulang turunnya disebabkan asbabun nuzulnya juga berulang. B. Ayat yang turun satu, namun asbabun nuzulnya bermacam-macam. Contohnya, dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Artinya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dalam beberapa riwayat mengatakan, ayat ini turun atas Nabi Muhammad yang mengharamkan madu. Riwayat lain mengatakan atas budaknya Maria. Baik, terima kasih telah menonton video ini dan belajar bersama kami. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.